Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Dita Permatasari M.Pharm. Saya merupakan dosen Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Saya bergabung dengan Universitas Andalas pada tahun 2019 dan bidang keilmuan farmakologi dan farmasi klinis. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah farmasi rumah sakit, di mana mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib pada semester 7. Mata kuliah ini membahas konsep rumah sakitan, organisasi khusus di rumah sakit yang berkaitan dengan pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinis di rumah sakit, serta keselamatan pasien di rumah sakit, fungsi-fungsi dan penerapan praktek kefarmasian di rumah sakit sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 di Indonesia. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dengan ceramah, diskusi, dan presentasi yang akan diselenggarakan secara luring maupun secara daring menggunakan e-learning. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Adapun CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep rumah sakitan dan organisasi di rumah sakit. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinis di rumah sakit. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep peranan farmasis dalam kondisi-kondisi tertentu di rumah sakit. Kemudian, ada 9 sub CPMK pada mata kuliah ini, meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis secara umum dan khusus tentang klasifikasi, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, organisasi, dan perizinan rumah sakit. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan organisasi khusus di rumah sakit yang berkaitan dengan pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan keselamatan pasien atau patient safety di rumah sakit. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, dan rekonsiliasi obat. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan informasi obat, konseling, dan visit. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, dan evaluasi penggunaan obat. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan farmasis dalam penanganan meso dan penggunaan gas medis di rumah sakit yang sesuai. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan farmasis pada pengelolaan obat saat bencana alam. Dan yang 9, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang evidence-based medicine di bidang farmasi dan kedokteran. Adapun asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 15%, tugas 15%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 35%. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep rumah sakitan, organisasi khusus di rumah sakit yang berkaitan dengan pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, serta keselamatan pasien, fungsi-fungsi dan penerapan praktek kefarmasian di rumah sakit sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016. Video pembelajaran akan saya sampaikan melalui sistem micro teaching, di mana saya mengambil pada pertemuan ketiga pada mata kuliah farmasi rumah sakit, di mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua penyajian, dan penutupan. Pada pendahuluan, saya akan ada menyampaikan salam pembuka dan akan mereview pertemuan sebelumnya dengan menanyakan beberapa pertanyaan sehingga mahasiswa dapat mengingat kembali apa materi yang telah diberikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian,
kita akan lanjutkan dengan penyajian. Nah, dalam penyajian akan ada beberapa paparan materi pembelajaran di mana saya akan menyampaikan tentang instalasi farmasi rumah sakit yang akan memiliki dua fungsi. Yang pertama pada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Dan yang kedua fungsinya yaitu pada pelayanan farmasi klinis. Bahan kajian pada topik pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Begitu juga untuk topik pelayanan farmasi klinis, pada sesi penutupan akan ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen berupa diskusi dan tanya jawab. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi, maka dapat mengajukan pertanyaan dan dapat juga kita diskusikan bersama di kelas. Mari kita lihat bagaimana cara saya menyampaikan materi farmasi rumah sakit pada pertemuan ketiga. Mari kita lihat videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, jadi hari ini kita kembali di kuliah farmasi rumah sakit. Kita hari ini akan bahas topik tentang instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS ya. Kalau misalnya teman-teman sudah belajar kemarin, apa yang kita belajar di awal? Organisasi Dari dulu ya. Bagaimana itu rumah sakit, kemudian kita kenal jauh lebih dalam tentang rumah sakit, kemudian apa saja komponen dari rumah sakit, mulai dari fungsi-fungsinya gitu ya, kemudian apa saja peran-peran personalnya. Termasuk kemarin teman-teman sudah ada tugas saya berikan tentang unsur-unsur yang ada di organisasi rumah sakit. Ya, teman-teman udah ketahui apa detailnya, kemudian apa juga perannya dan fungsinya. Saya harap teman-teman sudah paham tentang apa saja fungsi ini. Nah, karena kita kefarmasian, maka saya akan lebih fokus ke instalasi farmasi rumah sakit. Ya. Nah, kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri hari ini ada dua secara garis besar, bahwa kita akan mengetahui sebenarnya apa sih fungsi dari IFRS tadi dari dua aspek. Pertama, aspek pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai atau manajerialnya. Ya, yang kedua kita akan paham tentang fungsi dari IFRS dalam pelayanan farmasi klinis. Itu ya secara garis besar. Nah, kalau untuk landasannya, saya selalu bicara bagaimana apa landasannya, kemudian apa kebijakan yang mengatur, bahwa kalau IFRS yang mengatur ada 3 ya. Jadi ada peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 72 tahun 2016, yaitu tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Lalu ada juga PP nomor 47 tahun 2021 bagaimana tentang penyelenggaraan bidang rumah sakitan, dan ada juga Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi fokus kita adalah dengan bidang kebijakan yang ada di sini ya. Oke, nah sebelumnya kan kita udah bahas tuh IFRS. Ada yang ini nggak IFRS tuh? Apa aja yang perlu tentang IFRS? Dia adalah sebuah departemen. Oke, apa lagi? Dia apa lagi? Yang fokus dalam bidang farmasian sudah pasti. Ya. Lalu sudah saya jabarkan tadi fungsinya, ada tentang manajerial dan ada tentang farmasi klinis. Itu ya, jadi IFRS adalah satu ya sebuah departemen, kemudian di bawah pimpinan, jangan lupa di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh apoteker. Jadi kalau instalasi farmasi rumah sakit itu yang paling besarnya ada apotekernya, bernama ketua instalasi atau kepala instalasi yang kita sering sebut KINS. Nanti ada lagi di bawah-bawahnya. Jadi setiap bagian seperti di bangsal bedah, bangsal anak itu akan ada apoteker kepalanya lagi. Nanti akan ada lagi teman-temannya lagi apoteker pendamping. Jadi jangan pikir akan bekerja sendirian, karena kita ada sebuah tim. Makanya namanya unit atau departemen, sehingga ada struktural di dalamnya gitu ya. Tahu nggak kenapa kok tiba-tiba IFRS harus ada komunikasi, ada edukasi dan informasi? pengambilan obat.
Ya, karena kita kan kita sampai proses menyerahkan obat ke pasien. Jadi harus ada komunikasinya. Jadi kalau kita ada obat yang mau kita serahkan ke pasien, harus didampingi sebaiknya dengan informasi obatnya. Walaupun sudah tertulis secara tulisan, mungkin dalam sebuah etiket ya, tapi sebagusnya selayaknya kita memberikan juga informasinya yang tidak dapat tertulis dari tulisan di etiket tersebut gitu ya. Namun itu tidak berlaku hanya untuk pasien saja, ke dokter, perawat juga bisa. Dalam artiannya apa? Kalau ada sejawat kita dokter yang butuh informasi, maka dia bisa bertanya kepada kita, apoteker, saya butuh informasi tentang obat ini, boleh nggak ya saya gunakan untuk pasien yang seperti ini? Boleh nggak dia bertanya kepada kita seperti itu? Boleh, dan itu memang bagian bidang keahlian dari kita. Sama juga dengan perawat. Contohnya apa yang bisa kita berikan edukasi ke perawat? Nah, efek samping obat. Misalnya, obat tersebut akan menyebabkan ngantuk misalnya. Sehingga mungkin perawat akan wanti-wanti pasien ini mungkin harus dalam keadaan mungkin dia terjaga rebahnya, kemudian tidak gampang jatuh gitu ya. Nah, ini adalah struktur organisasi IFRS. Secara garis besar kalau teman-teman lihat bahwa ini ada kepala instalasi, lalu kemudian ada di bawahnya lagi ya gitu ada sekretaris, kemudian ada pembagiannya. Kelihatan di sini ada perbedaan ya antara PJ perbekalan dengan produksi farmasi, dan ini adalah bagian farmasi klinis. Tentunya lain lagi ke bawahnya apa saja sub PJ-nya, lalu apoteker klinis ada di bawah dari si PJ yang farmasi klinis. Ini sudah jelas pembagiannya ya. Oke, nah ini adalah dua fungsi yang akan saya jelaskan lebih detail hari ini. Bagaimana tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinisnya. Oke, nih kita kenal dulu. Untuk apa sih sebenarnya tujuannya kita belajar mengelola obat? Nah, ini ada beberapa tujuan. Di mana pertama, mengelola perbekalan farmasi yang efektif dan efisien. Bagaimana tuh ceritanya? Efektif itu bagaimana maksudnya? Ya, pertama bisa efektif secara efek ya. Efek terapinya mungkin yang dilihat. Lalu apa lagi? Kalau misalnya pasien butuh obat, obatnya selalu ada. Sehingga pasien selalu mendapatkan terapi, tidak terjadi kekosongan misalnya di apoteknya. Lalu pasien mendapatkan terapi dan terapinya tercapai. Terapi optimalnya tercapai sehingga dia efektif. Kalau efisien gimana? Kalau efisien bagaimana? Ya artinya jangan sampai ada obat yang kadaluarsa, terbuang, menumpuk gitu ya. Sehingga ini ada hubungannya nanti ke arah dana atau farmakoekonomi juga ya. Oke, nah ini adalah pembagian secara spesifik lagi. Apa saja sih tugas untuk pengelolaan? Ya, kalau teman-teman lihat ada pemilihan. Lalu ada perencanaan. Jadi memilih apa kira-kira? Oke, memilih sediaan farmasi, memilih apa lagi? BMHP. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang dipilih kira-kira? Apakah hanya obatnya? Apakah hanya sediaannya yang dipilih? Nah, alat kesehatan. Apa lagi? Pemasoknya dipilih nggak? Iya, kemana kita akan pesan dia? Distributornya atau namanya apa? PBF ya, pedagang besar farmasi. Artinya kita harus pilih juga PBF-nya. Semua obat bisa disuplai dari berbagai macam distributor. Distributor ada dua ya, distributor lokal dan distributor nasional. Kalau distributor lokal dia berada di lokal dan dia biasanya tidak ada cabangnya. Kalau distributor nasional dia ada cabangnya di beberapa daerah di Indonesia. Nah, bedanya apa? Biasanya prinsipal, tahu ya prinsipal itu pabriknya, dia akan ada rekanan dengan satu distributor nasional. Nanti kalau distributor lokal dia akan beli barang ke distributor nasional. Atau dia ditunjuk dari prinsipal ambil barang dari
distributor nasional. Maka distributor lokal sering kadang-kadang disebut dengan subdis atau subdistributor. Begitu ya, sehingga jalurnya kalau misalnya kosong di nasional, kita bisa beli di distributor lokal, gitu ya. Kemudian apa lagi yang dipilih? Tentu cara pengadaannya lah dipilih. Artinya apa? Kita mau beli secara tender, kita mau beli secara hal yang lain, nah itu harus dipilih juga. Setelah pemilihan ada perencanaan. Nah, jadi semua obat itu atau alkes itu harus direncanakan dulu. Nah, kalau dalam perencanaan, apa saja yang biasanya jadi patokannya atau pedomannya? Obat yang paling cepat habis. Kata temannya obat yang paling cepat habis. Apa lagi? Obat yang jarang digunakan. Obat yang jarang digunakan, artinya kalau dia cepat maka dia perencanaannya lebih besar, begitu ya. Kalau misalnya obatnya slow moving ya atau jarang dipakai, maka dia pengadaannya lebih kecil. Itu oke. Apa lagi? Hal ini hanya ada di rumah sakit ya, apa kira-kira? Dari pola penyakit ya. Kalau misalnya teman-teman kemarin di zaman COVID, perencanaan yang akan paling banyak adalah obat-obat untuk penderita COVID. Iya, nanti kalau misalnya dia sudah seperti sekarang sudah endemi, maka persentase untuk bagian yang obat COVID akan menurun. Walaupun dia mungkin masih ada, karena mungkin masih ada beberapa kasus, tapi dia tidak sebanyak yang waktu kemarin kita lagi pandemi. Nah, itu berarti disesuaikan dengan pola penyakit. Namun, kalau untuk yang bagian pola penyakit susah diaplikasikan di apotek. Karena orang biasanya insidental saja datang ke apotek, jadi kita tidak bisa kadang-kadang mengukur pola penyakit. Dan pola penyakit butuh apa datanya? Itu data rekam medis. Gitu, nggak bisa kita cuma tanya bapak sakit apa, ibu sakit apa, kita nggak bisa ya, sehingga harus ada rekam medis, maka hanya ada di rumah sakit biasanya atau puskesmas ya. Untuk yang bagian manajerial ada pertanyaan nggak? Oke, Rindang. Ada beberapa pasien yang kami sama BPJS. Nah, terus kalau misalnya waktu pengadaan dana dari BPJS belum cair, kalau pasien gagal mendapatkan obat itu salah satunya adalah seperti itu. Pasien tidak bisa mendapatkan obat-obatan yang harusnya dia dapat. Gitu. Jadi kalau pertanyaan dinamika seperti itu akan ada nanti tanggulangan dari rumah sakit sehingga tetap pengobatan pasien itu terpenuhi. Ini adalah bagian-bagian dari tugas atau fungsi IFRS dalam pelayanan farmasi. Pak Bajar, kita nggak akan tahu kan jawabannya. Sehingga kalau kita tahu, kita akan bisa bilang, masih bisa dokter bahwa obat ini bisa dosisnya hingga rank segini. Nah, makanya kita bisa berargumen jadinya. Jadi kita bisa berdiskusi. Tapi kalau misalnya tidak tahu bagaimana? Apakah langsung bilang tidak tahu? Enggak, kita akan bilang nanti kita akan cek kembali, nanti saya akan hubungi kembali dokter dan kita pertimbangkan dengan kondisi pasien. Sama halnya dengan misalnya pasien ada gangguan hati, gangguan ginjal, apoteker, obat ini saya perlu nggak ya kurangi dosisnya? Apa jawabannya? Ya kalau dia memang ada hubungannya dengan ginjalnya, ada hubungan hatinya, maka kita akan bilang perlu. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa kita bilang tidak apa-apa dokter, tidak perlu dikurangi karena dia tidak ada dampak atau pengaruh ke hati atau ke ginjalnya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, gitu ya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita nggak bisa untuk memberikan rekomendasi seperti itu. Itu berarti contoh adalah informasi bagi komite atau bagi tenaga kesehatan lainnya. Kemudian ada hubungannya dengan penyusunan formulir rumah sakit. Lalu ada ini penyuluhan kesehatan tadi ya, sudah saya contohkan. Lalu ada pendidikan berkelanjutan dan ada penelitian. Oke, lalu ada konseling lagi ya. Apa tuh beda konseling? PIO, konseling, konsultasi. Nah, apa bedanya? Tadi kan PIO. Kalau PIO biasanya satu arah ya, artinya seperti leaflet tadi ya, satu arah aja. Artinya ya kalau bertanya balik itu memang iya, tapi kan bukan berkomunikasi dia. Kalau PIO tadi biasanya satu arah, artinya kita hanya mau memberitahu obat ini loh, obat ini dikasihnya ini loh gitu ya. Tapi kalau konsultasi sama konseling apa? Dia adalah dua arah biasanya ya. Nah bedanya apa? Ya dua-duanya orang dulu tertentu nih. Apa nih bedanya dari cara pelaksanaannya? Nah, kalau konsultasi, itu jawabannya ya. Kalau konsultasi, ada keinginan dari pasiennya yang ingin berkonsultasi.
dengan apoteker kah, dengan dokter kah? Bu apoteker, saya ada pertanyaan nih tentang obat yang saya gunakan. Maka dia akan berkonsultasi. Namun kalau misalnya konseling, ketika nanti ada riwayat pengobatan yang didapat oleh penderita dipegang oleh apoteker, lalu apoteker melihat beberapa kriteria, nanti akan kita bahas beberapa kriteria ini, dan dia masuk dalam kriteria ini, maka kita yang akan memanggil pasien itu untuk konseling. Sehingga nanti ketika dia mau ambil obat, ibu ini obat yang ibu dapat, mohon waktu untuk bisa untuk diberikan konseling oleh apoteker. Berarti pasien itu dirasa butuh, bukan dia yang meminta ya, tapi dia dirasa butuh. Nah, apa saja sih kriterianya? Ya ini, ya teman-teman bisa lihat bahwa ada satu, jika pasien itu dalam kondisi khusus, ya berarti geriatri, pediatri, atau ada beberapa gangguan-gangguan fungsi dari ginjal. Lalu ada juga dengan pasien terapi jangka panjang. Kenapa pasien terapi jangka panjang ini perlu diberikan konseling? Nah, dia minum obatnya terus menerus dan ada efeknya dengan ada pengaruhnya dengan kepatuhan. Ya, tapi sebenarnya kenapa bisa ada kaitannya dengan kepatuhan? Nah, jenuh ya. Pasien-pasien yang dengan terapi jangka panjang mempunyai kecenderungan jenuh dalam mengkonsumsi obat. Jenuh itu kira-kira kenapa akibatnya? Gara-gara ini. Dia minum obat misalnya sudah sampai 20 tahun. Tapi tetap saja hipertensi saja dia. Dan dia akan berpikir, saya minum obat ataupun tidak, hipertensi saya selalu naik, selalu tinggi. Padahal mungkin karena ada hal-hal lain. Mungkin gaya hidupnya yang belum berubah. Mungkin ada penyakit lainnya yang mempengaruhi kondisinya. Namun dia akan berpikir obatnya tidak ada efeknya. Nah, itu sudah mulai ada demotivated dalam pengobatan, sehingga perlu ada konseling di dalamnya. Sebenarnya pasien-pasien yang dalam terapi jangka panjang biasanya tergabung dalam prolanis ya. Kalau teman-teman lihat ada di puskesmas, ada sekumpulan untuk yang penyakit kronis, sehingga dia dikumpulkan dan dia biasanya berobatnya ya sebulan sekali harus datang gitu ya. Gunanya itu apa? Selalu memberikan motivasi atau dorongan supaya pasien tersebut bisa untuk minum obat dengan benar atau tetap menjaga ritme dia kepatuhan. Oke, kemudian ada pasien yang menggunakan obat-obatan dengan instruksi khusus. Ya, contohnya adalah dengan kortikosteroid dengan tapering down atau tapering off. Contoh lainnya adalah instruksi khususnya adalah cara penggunaannya atau bentuk sediaannya. Apalagi misalnya pasien-pasien yang baru pertama kali menggunakan obat tersebut. Ya, misalnya dia mendapatkan bentuknya Ventolin atau inhaler ya. Nah, kalau inhaler itu hal yang biasa ya sebenarnya. Tapi tiba-tiba dia dapat turbohaler. Tahu bentuk turbohaler? Nggak tahu ya, bentuknya silinder dia. Ya, silikot ya. Dia bentuknya silinder, kemudian dia harus diputar di bawahnya. Nah, itu turbohaler. Ada lagi yang bentuknya serrated discus. Bundar dia. Ya, ada lagi caranya. Sehingga kalau pasien yang tidak tahu ya, dia tidak akan berefek obatnya karena cara pemakaiannya yang tidak benar. Atau misalnya dia dengan memakai apalagi yang supos misalnya, tidak benar cara pakainya. Ya obatnya akan keluar saja tapi tidak sampai ke sasarannya. Itu kira-kira ya. Oke, lalu ada pasien yang penggunaan obat dengan indeks terapi sempit. Nah, ini apalagi ya? Ini beberapa obat yang dengan therapeutic window itu harus diberikan konselingnya, sehingga dia tahu bahwa bagaimana pentingnya terapinya gitu ya. Karena apa nih maksudnya indeks terapi sempit ini? Jarak MTC sama MTC itu sama. Ya, jadi apa dalam bahasa ini apa sih? Kalau lebih sedikit dia langsung menimbulkan efek samping atau toksin. Iya, artinya mungkin dengan penggunaannya yang sekian, jangan melebihi penggunaan tersebut. Gunakanlah obat sesuai dengan aturannya, karena obat ini termasuk dalam obat-obat indeks terapi sempit. Artinya berlebih kalau dimakan maka itu bisa membahayakan atau berbahaya bagi pasien gitu ya. Oke, lalu ada nih pasien dengan menggunakan banyak minum obat atau polifarmasi. Ya, polifarmasi ini biasanya trennya lebih dari 5. Tapi kalau di rumah sakit lebih lagi ya. Kadang-kadang pasien-pasien dengan rujukan yang sudah banyak komplikasinya, obatnya bisa 20 sekali minum dalam 1 hari bisa. Ya, banyak sekali pasien-pasien yang menggunakan obat dengan jenis yang banyak. Bukan karena dia itu diberikan obat banyak tanpa indikasi, tapi memang banyak yang harus diterapi. Sehingga mau tidak mau dia harus minum obatnya. Sehingga itu yang harus diberikan konseling. Biasanya apa cemasnya mereka?
akan timbul efek samping lain karena penggunaan obat yang banyak. Nah, interaksinya juga, sehingga apa? Itu yang bikin mereka nggak mau minum. Padahal penyakitnya sudah banyak, sudah harus diberikan obat yang banyak juga, tapi karena dia cemas tidak diminumnya. Nah, itu yang bahaya. Ya, sehingga itu yang harus diberikan pemahaman kepada pasiennya. Lalu pasien dengan memiliki riwayat kepatuhan rendah. Nah, ini apalagi ya? Ini udah jadi trennya kepatuhan rendah. Tapi kalau di breakdown lagi, kepatuhan itu bukan hanya dengan minum obat aja. Dia rajin bawa obat enggak, kemudian dia tahu enggak obatnya tinggi sudah bersisa, dia mau lagi enggak ngambil kembali. Itu juga salah satu masuk dalam kepatuhan. Itu ya. Oke, ini slide saya yang terakhir nih untuk bagian farmasi klinis. Ada pertanyaan enggak untuk yang farmasi klinis? Ada nggak dari beberapa pekerjaan IFRS tadi yang bagian klinis, ada pertanyaan nggak? Silakan Pak In. Kan tadi ada dispensing sedia steril. Nah, perbedaan dispensing sedia steril dengan statik Oke, terima kasih Pak In pertanyaannya. Nah, dia dua hal yang berbeda ya. Satu steril saja, satu sitostatika. Nah, kira-kira ada yang nggak? Apa sih perbedaannya? Ada yang bisa tentu jawab nggak? Cara pengerjaannya sama nggak kira-kira tempatnya? Kalau secara SOP-nya itu udah ada aturannya ya. Tapi SOP-nya itu berbeda ya biasanya ya. Kalau untuk sitostatika itu sudah ada lisensi juga orang yang melakukan pencampurannya. Kalau sediaan steril, mungkin tenaga kesehatan bisa melakukan itu mencampur. Artinya diharapkan kompetensinya semua tenaga kesehatan, termasuk perawat atau apoteker, bisa mencampur sediaan steril seperti sesuai aturannya yang berlaku gitu ya. Tempatnya harus aseptis, kemudian mungkin ada pelindungan lainnya. Tapi kalau sitostatika itu ada pelatihan khususnya. Orang perawatnya harus ada lisensinya juga. Harus ada sertifikasinya juga. Sehingga itu yang sudah jadi pembeda. Kalau misalnya cara pengerjaannya hampir sama, tapi zatnya itu sudah berbeda ya. Zatnya yang kalau misalnya sitostatika itu ketika dia terkena yang mengerjakan itu bisa mencemari, itu bisa terpapar, ketika terpapar dia bisa membahayakan. Kalau sediaan steril biasanya bukan, kalau terpapar kita biasanya tidak ada masalah, tapi kondisi sediaannya yang sudah tercemar kan begitu. Nah, kalau sitostatika itu bukan hanya sediaannya saja yang harus dilihat cemarannya, tapi ketika terkena dengan yang mengerjakan itu sudah juga berbahaya. Gitu kira-kira. Itu secara garis besar ya. Kalau misalnya mau detailnya coba di searching lagi ya. Ada lagi nggak pertanyaannya kira-kira? Nggak ada ya? Cukup dipahami ya. Artinya hari ini kita udah belajar dua ya. Jadi pertama fungsi instalasi farmasi rumah sakit itu secara garis besar ada dua. Ada bagian manajerialnya untuk pengelolaannya, dan yang kemudian ada untuk farmasi klinisnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti teman-teman ya mungkin ada di kemudian hari ada mau berkecimpung, mau bergelut di bagian rumah sakit, maka teman-teman sudah tahu, sudah paham passionnya di mana gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan hari ini sampai di sini saja. Nanti kalau ada pertanyaan di luar kelas masih boleh ya, masih boleh kita diskusi. Sampai ketemu minggu depan, kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Gitu ya. Itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan keempat hari ini, di mana pertemuan 1, 2, 3 sudah teman-teman pahami ya, dan bahannya juga saya rasa udah punya ya, pertemuan 1, 2, dan 3. Nah, maka saya akan melakukan evaluasi kecil dengan kuis ya. Kemudian kuis akan saya berikan dalam waktu 25 menit. Sebanyak 25 butir soal melalui iLearn ya. Silakan akses iLearning teman-teman. Nanti di situ akan ketemu bagian kuisnya. Bisa kita mulai kuisnya untuk hari ini? Bisa. Kalau bisa silakan dimulai.